Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله جماعة Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 34, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau Anda mencoba menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya Anda tidak akan bisa menghitungnya. Demi Allah, nikmat Allah sangat banyak. Nikmat dari diri kita ketika merasakan makanan minuman, nikmat ketika kita mendapati waktu luang, nikmat dari harta yang Anda miliki, Allah muliakan Anda dengan harta, nikmat dari keluarga yang Anda miliki, nikmat dari turunnya hujan, nikmat dari tumbuh-tumbuhan, nikmat dari hewan yang bisa Anda konsumsi, nikmat dari pemandangan yang Anda lihat. Demi Allah, Anda tidak akan bisa menghitungnya. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Dan jikalau orang-orang yang beramal mithqala seperti beratnya zarrah, zarrah yang benar diartikan semut. Walaupun seandainya Anda berbuat amalan dengan seberat seekor semut, Anda bakal bisa melihatnya. Sebaliknya, ketika Anda melakukan amalan keburukan, lawan dari kebaikan, juga Anda pasti akan bisa melihatnya. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak, sesungguhnya hati ini akan menjadi kotor, hati ini akan teracuni gara-gara apa? Gara-gara perbuatan diri kita. Apa yang kita lakukan, kita akan bisa melihat dari kebaikan, dari keburukan. Ketahuilah, yang berdampak pada hati kita, racun-racun dari dosa-dosa yang kita lakukan, dari dosa kecilnya sampai dosa besarnya, sampai kesyirikannya, kekufurannya, semua bakal bisa kita lihat. Di antara yang Allah tampakkan, Allah perlihatkan, di antara dosa-dosa kita, efek dosa kita, ada yang ditampakkan dengan apa yang ada di hadapan kita ketika kita masih hidup. Ada yang ditampakkan ketika kita akan merasakan sakaratul maut. Kita bakal tahu kita melakukan kebaikan atau keburukan. Akan kita ketahui ketika kita di alam barzakh,
tempat duduk kita yang ditampakkan oleh Allah, tempat duduk di surga apa di neraka. Berikutnya kita akan tahu di padang mahsyar, kita dulunya di dunia banyak melakukan kebaikan apa keburukan. Ketika dipermudahkan sampai melewati sirat, sampai masuk jannahnya. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kadang keburukan yang kita lakukan dari diri kita pribadi, Allah tampakkan di antaranya dengan penyakit yang kita rasakan. Gara-gara dosa yang kita lakukan, ada penyakit yang Allah kirim untuk kita sebagai pengingat bagi diri kita. Ada yang diantaranya ketika dia berumah tangga, karena dosa dia ditampakkan efeknya rumah tangga dia yang retak. Ada diantaranya yang karena dosa kita, dosa manusia yang dilakukan, yang manusia melakukannya dalam keadaan mereka ini berbondong-bondong melakukan maksiat, rame-rame melakukan zina, yang mereka menjauhi masjid ketika azan berkumandang, yang mereka masih mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan, yang mereka melihat apa yang diharamkan untuk dilihat, yang mereka pesta musik dan joget, bahkan sampai mereka ada yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Allah tampakkan gara-gara perbuatan dosa mereka dengan musibah masal. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ketahuilah, Allah tidaklah menutup, Allah tidaklah buta untuk melihat maksiat kita, bahkan apa yang dilakukan hati kita. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dosa itu Allah timbulkan melalui penyakit, musibah, dan bencana pada diri sebagian wanita. Kami dapati kaum wanita yang mereka sering dendam kepada suami, wanita yang mereka sering murka kepada suami, yang sering menolak ajakan suami. Berapa banyak di antara mereka mengeluhkan, kenapa ada benjolan di alat vitalnya, kenapa ada benjolan di rahimnya, bahkan aroma alat vitalnya sangat bau busuk. Di antara efek dia sudah melakukan pelanggaran kemaksiatan. Ada di antara kaum lelaki yang melakukan maksiat, di antaranya maksiat yang dia lakukan dengan dia melakukan kesyirikan. Ketika anaknya yang baru lahir diberi nama dan kemudian anak itu sering sakit, kemudian laki-laki tersebut menyembelih sesembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala dengan prosesi ritual mengganti nama sampai menyembelih ayam cemani. Tahu-tahu anak tersebut sampai diserang oleh syaitan, bahkan penyakit jantung bocor. Dipikir ini murni penyakit medis. Ada yang medis, ada non medis, ada yang non medis. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah berikan penyakit kepada hamba Allah Subhanahu wa taala karena dosa mereka. Ada di antara suami istri yang lama tak kunjung punya anak, ternyata suami istri tersebut menggunakan cincin kemesraan yang sudah dirajah oleh orang pintar dengan niatan cincin tersebut bisa menjadikan rumah tangga yang mesra, bisa menjadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, justru menjadikan celaka, malapetaka. Allah jadikan mereka keluarga yang mandul. Rahman wa rahimakumullah jami'an. Begitu pula ada di antara umat manusia yang mereka banyak melakukan maksiat. Berapa banyak musibah yang muncul, baik gempa buminya, baik likuifaksinya, baik tanah longsornya, baik banjirnya, baik juga di antaranya bumi yang ditenggelamkan. Mereka tidak mengira bahwasanya Allah ingin tampakkan pada mereka, pada diri kita, pelajaran apa yang sudah kita lakukan. Jangan celah takdir Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan pasukannya. Allah berfirman, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu wa ma hiya illa dzikra lil bashar." Dan tidak ada yang tahu pasukan Allah Subhanahu wa taala dari malaikat, dan yang demikian itu tidaklah kecuali sebagai pengingat bagi manusia. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Dan kami tidaklah mengirim tanda-tanda kekuasaan kami kecuali sebagai pemberi rasa takut pada manusia. Kenapa Allah jadikan hujan, kemudian banjir, kemudian tanah longsor, kemudian juga ada gempa bumi, puting beliung, tsunami, dan bencana-bencana yang lain? Tidak lain itu untuk menakut-nakuti hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yang gara-gara perbuatan hamba-hamba Allah inilah
Allah jadikan tanda kekuasaannya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan di bumi Allah jadikan tanda-tanda kekuasaannya, dan pada diri hendaknya Anda tadabburi diri Anda. Di bumi Allah jadikan tanda kekuasaannya, di antaranya gunung. Di antaranya Allah jadikan gunung sebagai pasak. Ada saatnya gunung itu bisa berjalan. Bahkan pernah terjadi di tahun 300 Hijriah, gunung berjalan dijumpakan oleh Allah melalui malaikatnya. Gunung ditemukan dengan gunung, sampai gunung terbelah dan kampung-kampung pun hancur. Adapun di zaman kita dapati di Sumatera, gunung yang sampai akhirnya terjadi tanah longsor, kemudian terjadi banjir. Ini semua tidaklah dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan rasa takut kepada kita. Bukan hanya saudara-saudara kita di Sumatera, tapi kita pun yang ada di Jawa, kita yang ada di manapun dari penjuru dunia. Ketahuilah, ini sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Hendaknya Anda tadabburi diri Anda, apa yang sudah Anda lakukan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidaklah musibah yang Anda rasakan, tidaklah musibah yang Anda rasakan yang demikian itu karena perbuatan dosa-dosa, karena tangan Anda sendiri, dan Allah mengampuni dosa yang begitu banyak. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jangan sekali-kali salahkan takdir Allah, jangan sekali-kali salahkan karena musim, jangan sekali-kali salahkan gunungnya dengan pohonnya, jangan sekali-kali salahkan karena gelombang tsunami, karena gempa tektoniknya, jangan sekali-kali salahkan cuacanya, tapi salahkan diri kita. Apa yang sudah kita lakukan? Kalau kita selalu mengatakan ini proses alam, ini peristiwa alam, kalau kita hanya mengatakan ini semua hanyalah terjadi karena kesalahan manusia yang hanya menebang pohon saja, tapi kita tidak introspeksi ternyata karena dosa kita, kapan kita bakal berubah? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi satu kaum sampai kaum merubah kondisi tersebut. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tidaklah musibah terjadi dengan sendirinya, dengan hanya proses-proses alam. Tidaklah seperti yang mereka prasangka, tapi orang-orang yang beriman, mereka pasti berpikir ada hikmah di balik semua musibah. Di antara hikmahnya untuk mengingatkan kita semua, dan yang Allah gugurkan yang mendahului kita dari korban bencana tersebut, dihapuskan dosanya, diangkat derajatnya. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ilallahil masir. Yang demikian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada jiwa-jiwa kita agar kita selalu ingat kepada Allah. Bencana ini layaknya surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kita buka surat cinta tersebut. Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang kurang dari diri kita? Apa yang sudah kita lakukan dari maksiat ini? Apakah ada di antara kita yang melakukan kesyirikan? Apakah ada di antara kita yang melakukan perzinahan? Apakah ada di antara saudara kita yang melakukan hubungan sesama jenis? Apakah ada di antara kita yang memarakkan judi, yang meminum minuman yang memabukkan dengan segala wujudnya? Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fa Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua ini pelajaran. Allah juga berfirman, "Walaqad akhadnahum bil adzabi famastakanu li rabbihim wama yatadarra'un." Rahimanakumullah jami'an. Allah jadikan ini semua sebagai peringatan, bencana, musibah, dan kadang siksaan. Dan kadang siksaan ada di antara mereka yang tidak beriman, ada di antara manusia yang tidak takut ketika Allah berikan peringatan. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala akan merubah diri kita menjadi orang yang beriman, menjadikan diri kita orang-orang yang digugurkan dosanya, yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari kesombongan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berwasiat, awalan yara annahum yuftanuna fi kulli amin marrah aw marrataini thumma la yatubuna wa lahum yadhakkarun. Dan apakah Anda tidak lihat, apakah Anda tidak tadabburi
bahwasanya terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan kawaris, memberikan peristiwa bencana alam, musibah, bencana, juga cobaan pada setiap tahunnya, kadang sekali, kadang dua kali, dan mereka kemudian tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak ingat dari apa yang Allah berikan pelajaran kepada mereka. Rahimani wa rahimakumullah, Anda perhatikan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah terjadi gempa bumi. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa dihitung dengan jari kapan terjadi gerhana matahari, kapan terjadi gerhana bulan. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq pun tidak pernah terjadi gempa bumi. Di zamannya Umar bin Khattab terjadi gempa bumi, itu pun hanya sekali pada khilafah beliau di tahun 20 Hijriah. Sedangkan di zaman kita bertubi-tubi dalam setahun ada gerhana bulan, gerhana matahari, ada pula gempa bumi, ada tsunami, dan peristiwa bertubi-tubi. Sekali lagi rahimani wa rahimakumullah jami'an, seandainya kita tidak berkaca, seandainya kita tidak menjadikan ini surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita akan menjadi insan yang selalu berbuat maksiat, yang selalu akan menyebabkan potensi bencana dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma aqulu lakum wa astaghfiru li dzambi wa li sa'il muslimin walhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Banyak sekali umat manusia yang terjatuh dalam kesalahan fatal, baik muslimnya ataupun non-muslimnya. Di antara mereka seperti orang-orang Nasrani ketika mengatakan Allah punya anak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Maryam ayat 90, takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda, dan hampir-hampir langit itu pecah karena ucapan mereka, dan hampir-hampir bumi itu terbelah dan gunung itu runtuh karena ucapan mereka. Dan Allah telah berwasiat wa antaqulu 'alallah ma la ta'lamun, dan itu termasuk jebakan setan untuk mengatakan sesuatu tentang Allah yang mereka tidak mengetahui. Sebutkan dari hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim, sampai setan pun bakal membisikkan kepada Anda, ya'ti asyaitanu ahadakum fayaqulu lahu man khalaqa kadha wa kadha hatta balagha man khalaqa rabbak. Setan akan mendatangi diri Anda dan setan bakal membisikkan siapa yang menciptakan ini dan itu, dan kemudian ujung-ujungnya setan bakal mengatakan siapa yang menciptakan Rabb kamu. Kalau sudah sampai seperti ini, maka wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyasta'id billah wal yantahi, maka istiadalah kepada Allah dan cukupkan ucapan tersebut. Di musim-musim sekarang, terutama di bulan ini, banyak bermunculan musibah. Banjir pun di mana-mana, tanah longsor pun di mana-mana, bukan hanya di Sumatera, bukan hanya di Aceh, bukan hanya di daerah Padang, tetapi di Jawa pun juga banjir di mana-mana. Dan ini sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, ada ucapan besar yang jangan sampai kita mengucapkan seperti keyakinan mereka ucapkan. Tidak ada lagi ucapan-ucapan seperti yang harus kita sampaikan selamat untuk mereka. Lakum dinukum waliyadin. Mereka punya agama dan kita punya agama. Hendaknya itu yang Anda ucapkan. Farahimani wa rahimakumullah jami'an. Bisa jadi karena sekedar ucapan Allah kirimkan musibah yang besar. Bagaimana tidak, langit pun bakal akan runtuh, bumi pun bakal pecah,
gunung pun bahkan hancur kalau seandainya kita mengikuti ucapan mereka. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan orang-orang yang mendengar wasiat-wasiat Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan menjadi orang-orang yang akan selalu ingat bahwasanya ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, "Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab." Dan mereka-mereka yang mendengarkan ucapan, yaitu mengikuti al-haq dan mereka mengikuti kebaikan, maka mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka termasuk orang-orang yang punya akal. Tetapi ketika mereka diberikan azab, siksaan, dan mereka tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka termasuk orang-orang yang hatinya terkunci. Mereka termasuk orang-orang yang tidak mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita jadikan musibah ini murni perkara dunia, bukan sebagai peringatan bagi kita, niscaya kita tidak akan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah, setiap dosa akan bisa kita lihat nanti efeknya di dunia sampai yaumul qiyamah. Setiap kebaikan juga akan kita lihat. Ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengawasi diri kita. Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengintai kita. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mendiamkan diri dari perbuatan maksiat ketika ada di kampung kita, minimal ada di rumah kita, anak kita, na'udzubillah wa nas'alullah al-afiyah, istri kita melakukan maksiat, kemudian Anda sebagai kepala rumah tangga, Anda berdiam diri. Jangan sampai Anda yang ada di kampung Anda, di desa Anda, bahkan di kota Anda, ketika mereka pesta homoseks, Anda berdiam diri. Ketika mereka rame-rame mabuk, Anda berdiam diri. Ketika ada yang mereka berzina, Anda berdiam diri. Ketika mereka mengadakan acara istighatsah dengan mayit, Anda berdiam diri. Ketika mereka ngalap berkah di kuburan, Anda berdiam diri. Nabi SAW bersabda dari hadis Abu Bakar As-Siddiq, riwayat Abi Daud, disebutkan, "Ma min qaumin ya'malu fihim al-ma'asi wa yastati'una an yughayyiru wa lam yughayyiru illa yushiku an ya'ummahumullahu minhum bil iqab." Kalau Anda melihat satu kaum berbuat maksiat, Anda berdiam diri, tidak menasihati mereka, dan Anda mampu, maka ketahuilah Allah akan ratakan mereka dengan siksa dan azab. Kalau Allah murka, Allah tidak akan pilih-pilih mana salehnya, mana talehnya, mana muslimnya, mana kafirnya, mana wanitanya, mana lakinya, mana jinnya, mana manusianya, mana setannya, mana orang yang taatnya. Allah akan ratakan dengan siksaan. Ini peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan Anda mengedepankan rasa takut kepada manusia yang melakukan maksiat. Katakan kepada mereka, "Ya fulan, jangan kau mabuk di kampung kami. Ya fulan, jangan kau berzina di kampung kami. Ya fulan, jangan kau homo di kampung kami. Ya fulan, jangan kau judi di tempat kami. Ya fulan, jangan kau istighatsah dengan mayit yang tidak bisa mendengar di tempat kami." Katakan kepada mereka, kami tidak ingin kampung kami disiksa. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada tahun 300 Hijriah pula ada sekitar 12 kampung ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah ditenggelamkan, sekitar 40 atau 40 orang yang tersisa yang hidup dari 12 kampung tersebut, mereka keluar dari bumi yang ditenggelamkan. Kemudian mereka hijrah ke kampung-kampung sebelah. Kemudian orang yang di kampung sebelah pun berkata, "Ukhruj, ukhruj, keluar dari kampung kami. Kami tidak ingin kampung kami tertimpa musibah seperti kampungmu karena maksiatmu." Kalau ada di antara mereka mengatakan, "Hei kalian bapak-bapak, kalian yang so alim, ini dosa urusan kami. Kalau kalian taat itu urusan kalian. Biarkan kami bermaksiat di kampung kami juga ini." Katakan kepada mereka, hadis Abu Bakar As-Siddiq yang dari Nabi SAW,
ketika diwasiatkan, ketika satu kaum berbuat maksiat dan kita mampu untuk mengingatkan, tapi kita malas untuk mengingatkan, malas untuk menegakkan al-amr bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, maka Allah akan ratakan siksaan ini, azab ini. Kami tidak ingin kampung kami diberikan musibah karena perbuatan maksiat kalian. Semoga Allah bantu saudara-saudara kita di Sumatera. Semoga Allah limpahkan kesabaran kepada mereka. Semoga Allah ganti dengan yang lebih baik kepada saudara kita. Semoga yang meninggal mendahului kita dijadikan sebagai orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, digugurkan dosanya dan diangkat derajatnya. Dan semoga Allah jadikan kita insan-insan yang selalu taat kepada Allah, dijauhkan dari segala wujud maksiat, dimudahkan untuk mendatangi semua ketaatannya. Dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadza ma aqulu lakum wa astaghfirullahi wa lisa'il muslimin. Walhamdulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 我。